Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di siang yang cerah ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, dan hari ini kita masuk pada hadis yang ketiga dari babun nafaqah 'alal iyal. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqu alaihim walastu bitarikatihim hakaza wa hakaza innama hum bani. Faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau berkata, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya akan mendapatkan pahala ketika saya berinfak kepada anak-anak saya dari Abu Umayyah? Dan saya tentunya tidak ingin meninggalkan, membiarkan mereka, anak-anak saya dan Abu Umayyah, ya, suami pertamanya yang meninggal, yang sudah meninggal. Saya tidak ingin meninggalkan anak-anak saya itu dalam keadaan hakaza wa hakaza, harus kesana kemari mencari makan, harus kesana kemari untuk bertahan hidup. Innamahum bani, karena mereka pun anak-anak saya. Faqala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, kamu akan mendapatkan pahala atas apa yang kamu infakkan kepada anak-anak kamu. Nah, hadis ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi yang dikenal dengan parasnya yang cantik. Ya, bahkan Aisyah pernah cemburu. Kemudian selain memiliki kecantikan juga, Ummu Salamah ini dikenal dengan kecerdasannya. Ya, wanita cerdas. Sehingga Ummu Salamah ini tidak sedikit memberikan kritik. Ya. Jadi dikenal Ummu Salamah ini dengan pejuang hak perempuan pada zaman itu. Ya, kalau sekarang banyak juga yang memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi dalam hal-hal yang salah. Kalau dulu Ummu Salamah konsen dalam hal itu kesetaraan gender, tapi dalam hal pahala. Artinya kalau laki-laki dapat pahala itu, apakah perempuan juga dapat? Gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah bukan dalam ranah itu saja, sudah kemana-mana, bahwa wanita itu ingin disamakan dengan laki-laki, sudah kebablasan. Sehingga wanita boleh menjadi imam sholat berjamaah, wanita boleh khutbah Jumat, wanita boleh menjadi pemimpin. Nah, ini kesetaraan gender yang menyelisihi syariat. Nah, adapun kesetaraan dalam hal pahala itu dibenarkan, ya. Jadi Ummu Salamah ini termasuk yang hijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke Madinah. Tapi dalam ayat-ayat hijrah tidak disebutkan di sana bahwa wanita yang hijrah pun mendapatkan pahala. Yang disebutkan hanya laki-laki. Ya. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ini kok yang disebutkan dalam ayat-ayat hijrah ini laki-laki semua?
kami perempuan dapat gak pahala hijrah? Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan tidak akan menyia-nyiakan ya amalan seseorang min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dengan ini Ummu Salamah tenang. Artinya berarti Ummu Salamah mendapatkan pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Kemudian juga Ummu Salamah pernah bertanya, mengatakan kepada Nabi, malana la nuzkaru fil Quran ya Rasulullah. Kenapa kita wanita ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an? Wa antum tuzkarun, sedangkan kalian laki-laki itu disebutkan. Nah, maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 35 yang bunyinya apa? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat dan seterusnya. Nah, artinya perempuan pun sekarang disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam hal pahala, apa yang didapatkan oleh laki-laki juga didapatkan oleh perempuan. Pernah juga Ummu Salamah bertanya kepada Nabi terkait dengan jihad. Kenapa jihad itu hanya bagi laki-laki? Dan kenapa perempuan itu warisannya hanya mendapatkan setengah dari laki-laki? Nah, tapi dalam hal ini tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Jadi ketika hal itu tidak sesuai, bertentangan, maka tidak diiyahkan, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi justru apa? Diluruskan. Jadi kalau dalam pahala oke, boleh sama. Tapi dalam jihad, dalam masalah hukum waris itu tidak bisa disamakan. Karena laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan. Nah, itu Ummu Salamah. Nah, termasuk dalam hadis ini, lihat, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, saya ini kan punya anak nih, wahai Rasulullah. Jadi ketika Ummu Salamah nikah dengan Nabi itu sudah punya anak, memiliki 4 anak. Yang pertama bernama Salamah bin Abi Umayyah. Yang kedua Umar bin Abi Umayyah. Kemudian Durrah bintu Abi Umayyah. Dan yang keempat Barrah bintu Abi Umayyah. Yang kemudian yang keempat ini diganti namanya oleh Nabi menjadi Zainab bintu Abi Umayyah. Nah, jadi Ummu Salamah ini sudah memiliki 4 anak. Kemudian kalau seandainya Ummu Salamah itu memberikan infak kepada anak-anaknya, apakah Ummu Salamah juga dapat pahala? Atau pahala itu hanya khusus untuk laki-laki saja yang berinfak kepada keluarganya dan akan mendapatkan pahala itu, apakah khusus laki-laki atau di sana juga termasuk perempuan? Itu yang ditanyakan oleh Ummu Salamah. Nah, kemudian Ummu Salamah mengatakan, walaupun mereka itu anak saya, gitu. Dan tabiat seorang ayah, seorang ibu itu kan tidak mau melihat anaknya sengsara, sehingga akan berusaha untuk berinfak kepadanya. Nah, maka apakah ketika saya berinfak ke anak-anak saya, tapi berdasarkan kasih sayang saya, bukan ibtigho awajillah,
ya, apakah saya akan mendapatkan pahala? Maka kata Nabi, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Iya, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, kalau memberikan infak, nafkah kepada anak-anaknya, maka akan mendapatkan pahala. Dari hadis ini juga sebagian ulama mengambil faidah bahwa ketika berinfak, ketika memberikan nafkah kepada keluarga, walaupun tidak dengan niat taqarruban ila Allah, maka tetap mendapatkan pahala. Ya. Tapi ketika dibarengi dengan niat taqarruban ila Allah, maka pahalanya lebih besar lagi. Tapi apakah dapat pahala kalau seandainya dia tidak berniat ibadah? Iya, dapat pahala. Dari mana? Ini dasarnya. Karena Nabi SAW tidak mengatakan dalam hadis ini, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Misalnya, ini btaghaiti bidzalika wajhallah. Nah, tidak mensyaratkan harus apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibtigha'a wajhillah. Gitu. Nah, kemudian dari hadis ini juga ya, sebagian ulama mengatakan bahwa apakah seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, apakah dia wajib menafkahi anak-anaknya? Maka dari hadis ini diambil faidah bahwa iya, wajib. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis ini tidak mengatakan bahwa bukan kewajibanmu untuk menafkahi anak-anak kamu. Tidak, tapi Nabi mengatakan na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Jadi dari hadis ini diambil hukum bahwa perempuan pun memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya ketika suaminya sudah meninggal. Dan dia akan mendapatkan pahala memberikan nafkah itu. Bahkan lebih dari itu, seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Karena orang yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya berarti dia adalah dalam keadaan yatim kalau dia masih kecil belum balik. Maka orang yang mengurusinya, baik itu ibunya atau ayah tirinya, maka itu termasuk orang yang mengurus, orang yang menanggung anak-anak yatim. Ya, jadi ini hadis yang ketiga dari bab ini, dari bab nafaqah alal iyal. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang akan mendapatkan pahala memberikan nafkah, tapi juga perempuan ketika dia memberikan nafkah. Nah, kalau sekarang ada suaminya tidak memiliki harta yang banyak, sedangkan perempuannya justru memiliki harta yang banyak, sehingga perempuannya membantu memberikan nafkah untuk anak-anaknya, apakah pahalanya juga dapat? Maka jawabannya na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Jadi walaupun suaminya masih hidup, tapi ketika istrinya juga ikut berperan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istrinya pun akan mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkan untuk keluarganya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.